Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara IHT hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 segera dimulai. Adapun susunan acaranya yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga diskusi atau tanya jawab, yang keempat penutup. Mari kita sama-sama membuka acara kita siang hari ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Rina Dara Utami SPD, kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada saudara moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan materi saya tentang pendidikan yang memerdekakan. Sebelum kita bahas tentang apa itu pendidikan yang memerdekakan, kita lihat dulu kembali ke bagaimana sih pendidikan kita pada zaman kolonial Belanda. Pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi sekolah-sekolah tetapi hanya untuk mendidik calon pegawai, dan di tahun yang sama lahirlah sekolah Bumi Putra yang hanya memiliki 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pembelajaran membaca, menulis, dan dasar-dasar menghitung. Kemudian pada tahun 1920 lahirlah cita-cita baru perubahan radikal dalam pendidikan, dan pada tahun 1922 lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta. Berdirinya Taman Siswa ini sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebangsaan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Kita sama-sama ketahui bahwa pelopor pendidikan kita adalah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini terlahir sebagai seorang Raden dengan namanya yaitu Raden Maswandi Suryaningrat, lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Ia dibesarkan dalam lingkungan Keraton Paku Alam, Keraton Yogyakarta. Sejak muda, Ki Hajar berani menentang pemerintahan kolonial Belanda bersama Daus Beker dan Cipto Mangunkusumo. Ia mendirikan Indis Partis tahun 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Akibatnya, kritiknya terhadap pemerintah Belanda lewat tulisannya, "Seandainya aku seorang Belanda." Ki Hajar diasingkan ke Pulau Bangka. Daus Beker dan Cipto Mangunkusumo membela sahabatnya sehingga ketiganya diasingkan ke Belanda. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Ki Hajar untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1919, Ki Hajar Dewantara kembali ke tanah air dan terus mengkritik pemerintah kolonial Belanda. Lewat tulis-tulisannya, akibatnya ia pun sering keluar masuk penjara. Nah, ini adalah sejarah pelopor pendidik kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar merupakan aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ia adalah pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Semboyan Ki Hajar Dewantara yang kita tahu sampai saat ini adalah 3, yaitu waktu penyampaian materinya 15 menit, Bu. Oh iya, terima kasih Bu atas peringatannya. Oke, kita lanjutkan. 3 semboyan Ki Hajar Dewantara yang kita ketahui sampai saat ini adalah yang pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo, di depan memberi teladan, Ing Madio Mangun Karso, di tengah memberikan bimbingan,
Dan yang kita gunakan sampai saat ini adalah Tutwuri Handayani yang artinya di belakang memberikan dorongan. Jadi ada dua hal penting yang disampaikan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang memerdekakan. Yang pertama, pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Dua hal yang tidak dapat dipisahkan antara pendidikan dan kebudayaan merupakan satu kesatuan utuh. Menurut Ki Hajar, untuk mencapai kebudayaan yang kita mimpikan, peradaban bangsa yang kita cita-citakan adalah pendidikan menjadi fokus pembentukan peradaban bangsa. Dengan kata lain, pendidikan bukan hanya pekerjaan untuk bersekolah, ujian anak hasilnya baik, tetapi adalah pekerjaan untuk menjemput kebudayaan yang kita cita-citakan. Yang kedua, poin yang kedua yang disampaikan Ki Hajar Dewantara adalah inti dari filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Analoginya adalah seperti tata surya, selalu bergerak dan tidak akan pernah berhenti dari waktu ke waktu. Tidak pernah statis, karena itu menurut Ki Hajar Dewantara kebudayaan itu dinamis, tidak boleh statis, harus terus bergerak. Dalam upaya pemeliharaan kebudayaan bagi Ki Hajar itu harus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Pendidikan pun juga sama, tidak boleh statis. Pendidikan harus terus berubah menjawab tuntutan zamannya. Karena sepertinya kalau dalam tata surya, kalau planet berhenti bergerak, maka akan terjadi sebuah kehancuran. Artinya perubahan adalah hal yang kekal. Selanjutnya planet-planet dalam tata surya tidak ada pernah yang sama. Inilah dianalogikan bahwa sistem pendidikan itu selamanya akan tetap berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Dan analoginya di sini planet itu diibaratkan siswa. Siswa itu tidak sama sekali memiliki karakter yang sama. Nilai-nilai kemanusiaan adalah sumbu esensial dari kebudayaan. Pendidikan pun begitu. Anak tidak pernah ada yang sama karena fitrahnya dari penciptaan yang maha kuasa adalah keberagaman. Anak-anak memiliki keunikan masing-masing ibarat planet. Planet-planet bergerak dengan kecepatannya masing-masing sesuai dengan orbitnya. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan ada 3 kerangka perubahan. Yang pertama, kodrat alam. Kodrat alam itu adalah misalnya alam daerah pertanian berbeda dengan daerah pergunungan dan daerah pantai. Kodrat yang kedua adalah kodrat zaman. Lombok pada tahun 1950 berbeda dengan Lombok tahun 2020. Masing-masing zaman memiliki tantangan dan tantangan terberat untuk kita adalah bagaimana menjawab revolusi teknologi sekarang ini. Yang ketiga adalah kodrat kedua ya. Prinsip perubahan asas Trikon yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu adalah yang pertama kontinuitas. Ini adalah dasar-dasar perubahan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu kontinuitas. Dalam melakukan perubahan kita harus melakukan dialog kritis dengan sejarah dalam maju ke depan, tidak lupa akar nilai budaya. Yang kedua, konvergensi. Pendidikan itu harus memanusiakan dan memperkuat kemanusiaan. Yang ketiga, konsentris. Keragaman pendidikan itu harus memerdekakan. Masing-masing berputar pada sumbu dan beredar dengan orbitnya. Maka dari itu pendidikan harus menghargai keunikan karena pendidikan harus memerdekakan. Lanjut Bu ya. Pendidikan Terima kasih untuk ya, silakan Bu. Oke, bisa ditambahkan sedikit ya. Masih waktunya, Bu. Oke, tinggal 3 menit, Bu. Oke, karena kita masuk ke sesi tanya jawab. Pendidikan itu ibarat petani. Petani memiliki banyak bibit. Misalnya bibit padi dan juga bibit jagung. Yang bibit padi tumbuhlah sebagai padi, jangan berharap menanam padi akan tumbuh jagung. Begitupun sebaliknya, masing-masing sudah sesuai kodratnya, dan pendidikan yang memerdekakan itu pendidikan yang berpusat pada anak atau siswa, bukan berpusat pada pendidik atau guru. Sekian Bu, mungkin materi dari saya. Terima kasih untuk Ibu pemateri, Ibu Rina Dara Utami ya. Sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya untuk sesi tanya jawab.
kepada peserta yang lain silahkan saya beri waktu 5 menit untuk bertanya jawab. Silahkan apa yang ingin ditanyakan disampaikan ke forum. Mungkin terkait Silakan, dengan waktunya pendidikan 5 yang menit. memerdekakan, Bu, sebelum lanjut ke sistem tanya jawab, sebelum ke tanya jawab, mungkin saya dulu yang membuka pemikiran Bapak Ibu setelah saya menyampaikan materi tentang pendidikan pada zaman kolonial Belanda serta pada zaman sekarang. Setidaknya apakah Ibu mempunyai harapan atau pemikiran tentang bagaimana sih pendidikan yang memerdekakan itu? Kan tadi sudah saya jabarkan pendidikan yang memerdekakan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, kiranya sekarang Ibu pandangannya menurut pendidikan yang memerdekakan itu seperti apa sih, Bu? Ya, silahkan untuk bapak-bapak yang lain menjawab pertanyaan dari Ibu pemateri sebagai imbal balik. Tadi tanggapan atau gambaran Bapak Ibu, bapak-bapak tentang pendidikan yang memerdekakan itu seperti apa? Silahkan dijawab. Oke, terima kasih Ibu Rina, Ibu Moderator, Ibu Juli atas kesempatan ini. Seperti apa yang diinginkan oleh Ibu Rina, mudah-mudahan bisa saya seperti apa nama itu, bagaimana menurut tentang masalah filosofis Ki Hajar Dewantara. Seperti apa yang saya bisa menangkap tentang masalah pendidikan yang dulu sebelum zaman Ki Hajar Dewantara itu adalah sesuatu ditekan hanya untuk menjadi suatu apa namanya itu tenaga kerja, itu terutama masalah narasi atau numerasi atau masalah membaca dan menghitung. Itu selalu ditekan, tidak diberikan satu kebebasan di dalam melakukan suatu pendidikan. Nah, setelah kita dengar apa yang dipaparkan oleh Ibu Rina atau penyampaian materi bahwa sesuai dengan filosofis daripada Ki Hajar Dewantara, memang banyak istilah yang dipakai, sampai itu masalah kerat alam, kerat lautan dan sebagainya, memberikan satu kebebasan terhadap pendidik, memberikan suatu apa nama itu, dalam satu menuntut ilmu. Nah, itu misalkan diistilahkan misalkan orang dalam tidak akan satu menentu karena anak itu adalah berbeda, keunikannya tidak sama dalam hal apa nama itu, dalam satu karakter anak itu. Nah, di sini tugas kita yang sekarang itu adalah untuk memberikan, untuk menciptakan bagaimana untuk menggali potensi dirinya, memberikan satu kebebasan dan tidak ditekan terhadap apa yang seperti pendidikan sebelumnya. Apa yang dikatakan dalam satu filosofis Ki Hajar Dewantara itu memberikan satu kebebasan, pendidikan, keleluasan terhadap peserta didik untuk perkembangan, terutama kita sebagai bimbing dan konseling itu adalah memberikan satu perkembangan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh anak tersebut. Tidak ditekan, bahkan berikan satu kebebasan untuk mengembangkan dari potensi sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara, menemukan satu kodrat dan ditentukan dengan hal-hal yang seperti itu. Seperti apa yang disampaikan oleh mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, menanggapi ya, Bu. Mungkin dari Bapak Rizal sebentar dulu, Bu. Sebentar sekali-kali, Bu ya. Silakan untuk Bapak Rizal. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Rizal. Mungkin untuk Bapak Rizal koneksi internetnya buruk ya. Jadi kita silahkan untuk Ibu pemateri karena mengingat waktu untuk menanggapi pertanyaan dari apa namanya, argumen dari Bapak Haji Mahyun. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, terima kasih atas komentarnya Bapak dan tanggapannya. Memang benar apa yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi kesimpulannya, pendidikan yang memerdekakan adalah pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan. Jadi keanalogikan, seandainya ada pertanyaan seperti ini, Bu.
Peserta didik mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas yang harus dikuasai olehnya. Mengapa hal itu terjadi? Yang pertama adalah memiliki banyak faktor masalah, namun salah satu yang bisa menjadi akar masalah dari kejadian tersebut adalah level atau tingkat capaian ataupun kemampuan dari peserta didik tersebut yang belum tepat dengan capaian belajar yang diharapkan. 2. Pembelajaran yang tepat untuk peserta didik harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan dari peserta didik. Dan pendidikan yang memerdekakan itu harus pengajarannya sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan. Karena mempertimbangkan satu, merupakan sebuah pendekatan belajar yang mengacu pada tingkatan capaian atau kemampuan peserta didik. Seringkali disebut juga sebagai teaching at the right level. Yang kedua, pendekatan pembelajaran ini tidak mengacu pada tingkatan kelas. Yang ketiga, pembelajaran dibuat disesuaikan dengan capaian, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik untuk mencapai capaian pembelajaran diharapkan. Yang keempat, ini adalah sebuah bentuk implementasi yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan memperhatikan capaian, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik sebagai acuan untuk merancang pembelajaran, maka kita melakukan segala upaya kita untuk berpusat pada peserta didik. Pendidikan yang memerdekakan itu juga harus pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan. Itu saja, Bu. Baiklah, kita sampai pada akhir acara. Ya. Bagaimana Pak peserta yang lain? Apa bisa dipahami materi yang disampaikan oleh Ibu Rina? Oke, sudah. Baiklah, karena mengingat waktu, berakhir juga acara kita pada pada siang hari ini. Mari sama-sama kita menutup acara kita pada siang hari ini dengan sama-sama melapaskan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.